Pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperbarui informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif bersama saya, Anissa Dasuki. Pemirsa, pengendara mobil pick-up terbakar saat mobilnya terbalik di Medan, Sumatera Utara. Korban tewas karena terjepit kendaraannya hingga tidak bisa menyelamatkan diri. Peristiwa kecelakaan yang menyebabkan supir tewas karena terbakar terekam kamera warga. Peristiwa terjadi di Jalan Sisingamangaraja, Medan, Sumatera Utara. Korban tewas terbakar karena terjepit mobil yang ia kendarai. Mobil terbalik saat melaju kencang di tengah hujan. Kebakaran, pas diangkat orangnya udah kejepit, nggak bisa keluar. Tapi tetap hidup. Di 2 hari orangnya udah betul-betul udah mati. Keadaan kaku kayak gitu. Rekan korban masih bisa diselamatkan warga. Ia langsung dilarikan ke rumah sakit karena menderita luka bakar. Polisi tetapkan komika Coki Pardede dan 2 pemasok narkoba sebagai tersangka. Coki mengaku telah menjadi pecandu narkoba selama 2 tahun. Setelah 2 hari dilakukan pemeriksaan, Polres Metro Tangerang Kota akhirnya menetapkan komika Coki alias Reza Pardede sebagai tersangka kasus narkoba. Coki ditetapkan tersangka sebagai pemakai bersama 2 pemasok narkoba lainnya, yaitu perempuan berinisial WL sebagai pengedar serta R sebagai bandar. Polisi juga mengamankan barang bukti yakni sebanyak 11 gram sabu. Hasil pemeriksaan awal, memang RP adalah pengguna kurang lebih 2 tahun mengenal saudara W, dan selama ini memang saudara RP ini setiap mau menggunakan barang haram ini, itu mintanya kepada saudara W, membeli melalui saudara W. Komika yang terkenal dengan dark jokes-nya ini mengaku sudah 2 tahun mengkonsumsi sabu. Coki meminta maaf kepada masyarakat atas kasus yang menjeratnya. Saya pertama-tama pengen minta maaf ke keluarga, terutama ayah dan ibu, dan juga minta maaf selanjutnya kepada manajemen, karena memang ini langsung berinteraksi kepada pekerjaan saya. Polisi terus mengembangkan kasus ini, termasuk dugaan peredaran ke kalangan artis. Sebelumnya Coki Pardede ditangkap Satres Narkoba Polresta Tangerang Kota di kediamannya di Pagedangan, Tangerang, Banten, Rabu malam lalu. Coki panik karena baru saja bangun dari tidurnya dan tak bisa mengelak. Bupati Banjarnegara Budi Sarwono ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan proyek. Untuk kepentingan penyidikan, KPK menahan Bupati Banjarnegara hingga 20 hari ke depan. KPK menduga Bupati Banjarnegara menerima komitmen fee berbagai proyek infrastruktur sekitar 2,1 miliar rupiah. Bupati Banjarnegara beberapa kali menebar pernyataan kontroversial. Salah satunya soal gajinya yang kecil dan menganggap gaji kecil bisa membuat orang korupsi. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini pemeriksaan Bupati Banjarnegara, sudah ada rekan Lika Apriliani di Gedung KPK Jakarta. Lika, sejauh ini hasil pemeriksaan Bupati Banjarnegara seperti apa? Ya, Anissa dan juga pemirsa, saat ini saya berada di Gedung KPK untuk menginformasikan update terkini terkait kasus Bupati Banjarnegara yaitu Budi Sarwono, di mana di kasus ini terkait penerimaan uang sebanyak 2,1 miliar dengan kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di tahun 2017 dan juga 2018. Dan adapun isu terkini terkait klarifikasi postingan yang diduga dari Bupati Banjarnegara BS Budi Sarwono, yaitu tentang postingan akun media terkait Budi Sarwono. Ini KPK langsung melakukan klarifikasi di mana dan juga melakukan penggeledahan di kamar tahanan di mana Budi Sarwono ini ditahan di rutan KPK sejak tanggal 3 September dan juga sampai 22 September 2021. Di mana KPK menyatakan bahwa tersangka BS
ini tidak ditemukan adanya alat komunikasi di tahanan beliau dan juga dipastikan bahwa keamanan rutan dijaga oleh petugas 1 kali 24 jam dan dipantau oleh berbagai kamera pengawas. Dan juga ada kontroversi terkait Budi Sarwono, diantaranya bahwa Budi Sarwono sempat memberikan pernyataan atau memanggil Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menteri Penjahit, dan juga kontroversi lainnya adalah menyebutkan bahwa adanya petugas Selders dari rumah sakit. Ya, Anissa kembali ke studio. Baik, terima kasih Lika Apriliani melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali Lika. Pemirsa, tim Satgas COVID-19 Makassar, Sulawesi Selatan memeriksa seorang selebgram karena merayakan pesta ulang tahun secara besar-besaran di tengah pemberlakuan PPKM level 4. Satgas COVID-19 juga menyegel lokasi pesta ulang tahun tersebut. Unggahan media sosial salah satu tamu di acara ulang tahun seorang selebgram Makassar, Sartika Diman, viral di media sosial. Pemangku hajat dan undangan banyak yang tidak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak. Padahal Makassar masih memberlakukan PPKM level 4. Tim Satgas COVID-19 Makassar langsung memanggil dan memeriksa selebgram Sartika Diman ke kantor Satpol PP di Balai Kota Makassar. Sartika Diman meminta maaf dan berdalih pihaknya sudah beberapa kali mengimbau undangan untuk mematuhi protokol kesehatan. Kita sebetulnya prokes dari awal, kita prokes, ada MC yang menghimbau untuk prokes, dan di LED dan ada kru yang keliling untuk prokes, pakai masker dan. Sementara Satpol PP Kota Makassar menyegel lokasi acara ulang tahun. Sementara tim Satgas akan melakukan tracing terhadap para tamu undangan. Semua kita minta klarifikasinya tentang berapa jumlah, bagaimana proses awalnya, tujuannya, bentuk acaranya, potensi-potensi penyebaran atau terbentuknya klaster ini kita semua pertanyakan tadi. Makanya kita agak lama, termasuk dilakukan pemeriksaan maraton terhadap pemilik tempat. Acara pesta ulang tahun yang melanggar aturan PPKM level 4 ini langsung viral di media sosial. Tim Satgas pun langsung membubarkan pesta ini. Kawasan wisata mulai ramai, warga diminta jangan lemah karena corona masih mengancam. Kami akan membahasnya secara komprehensif usai jeda berikut.